Selamat datang di Inspirator Sukses. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya uji validitas dengan korelasi product moment. Nah, bagaimana caranya untuk menguji uji validitas dengan korelasi product moment? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu definisi dari uji validitas itu apa sih? Nah, menurut Ari Kunto, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Sedangkan Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kuesioner ya. Kuesioner ini ya. Nah, nanti uji valid itu digunakan untuk menguji kuesioner. Langsung saja bagaimana cara menguji valid dan valid untuk menggunakan SPSS menggunakan rumus korelasi product moment. Silakan disimak video berikut ini. Nah, ini saya sediakan, ini adalah hasil input dari responden, di mana jumlah respondennya di sini ini jumlah respondennya. Nah, ini ya. Ini jumlah respondennya itu adalah 1 sampai 30 nanti. Jumlah respondennya 1 sampai 30. Nah, nanti kita ingin menguji validitas. Artinya, uji validitas itu adalah mengkorelasikan antara skor item dari pernyataan yang diisi responden, yaitu pertanyaan nomor 1 dikorelasikan dengan jumlah total atau skor total. Itulah nanti akan didapat nilai korelasi dari pernyataan nomor 1. Nah, nanti dikorelasikan per item. Jadi 1 nanti akan mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menguji validitas melalui SPSS? Pertama, data yang sudah direkap, contoh ya, ini adalah kita ingin menguji variabel komunikasi dengan 6 pernyataan. Nah, setelah direkap 6 pernyataan itu, kemudian ditulis skor totalnya, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2, 3 tambah 3 ditambah 3 sama dengan 14. Inilah skor totalnya. Setelah direkap skor total, kita masukkan ke SPSS. Caranya dari Excel kita blok, kemudian di copy, klik kanan, copy. Nah, kemudian buka aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS itu, ini Anda klik kiri bawah data view, kemudian var 1, kemudian klik kanan, paste. Nanti otomatis angka tersebut terpaste di sini. Kemudian di variable view kita beri nama. Tadi variabel yang akan kita uji apa aja? Komunikasi. Oke, kita kasih di SPSS. Untuk pernyataan nomor 1 kita kasih KO1, KO2, KO3, KO4, KO5, KO6, dan ini adalah yang 7 itu adalah skor totalnya. Kita kasih label KO total. Nah, kalau sudah terinput, kita mencoba menganalisis korelasi product moment. Caranya adalah analis, korelate, bivariat. Kita klik. Kemudian masukkan KO1, KO2, KO3, KO4, KO5, KO6 dan KO total ke variabel dengan menekan ini ya. Kalau sudah masuk ke variabel,
baru kita analisis. Nah, di sini analisisnya adalah centang person, kemudian klik OK. Nanti akan kelihatan hasil outputnya. Nah, cara membacanya, lihat. Ini akan saya gambarkan di sini ya. Saya akan gambarkan di sini. Nah, ini adalah nilai dari R hitung. Ini ya, ini adalah nilai R hitung. Nah, ini adalah nilai dari R hitung. Sedangkan ini berwarna ini. Nah, sedangkan ini warna ini yang bawah nilainya 0,00 itu adalah harga P value. Nah, maksudnya apa? Nah, di SPSS itu sudah disediakan apabila nilai P value. Nah, apabila nilai P value, nah nanti kesimpulannya apabila nilai value lebih kecil dari 0,05 maka valid ya. Nah, di sini apabila nilai P value lebih kecil dari 0,05 maka valid. Nah, di sini itu angka P value-nya atau dilihat dari nilai sig itu adalah 0,0, 0,0, 0,0, 0,0. Artinya apa? Variabel KU1, KU2, KU3, KU4, KU5, KU6 di dalam variabel kompetensi itu memiliki P value lebih kecil dari 0,05 sehingga valid. Oke, gitu aja. Apabila ada pertanyaan, oh iya, saya lupa. Di sini ada yang namanya R hitung. Nah, R hitung itu adalah nanti dibandingkan dengan R tabel. Nah, di sini nilai n-nya adalah 30. Nah, R tabelnya berapa? Oke, saya tunjukkan R tabelnya sekalian. Mana ya R tabel? Bentar, tak tunjukkan R tabel. R tabel. Nah, ini tabel R-nya. Oke, tadi R tabel. Tadi N. Di sini N-nya 30. Artinya nanti degree. Nah, kita hapus saja ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nanti apabila R hitung nilainya R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Nah, cara membaca R tabelnya itu perhatikan. Ini adalah R tabel. Nah, ini R tabel ya. Tadi DF N-nya 30, berarti DF-nya 2. Ini keterangannya nih, N-2. DF itu N-2. Nih, DF itu adalah N-2. Artinya 30, N itu adalah jumlah responden, itu 30 kurangi 2 sama dengan 28. Oke, 28 ya. Berarti DF-nya cari 28, ketemu ini ya. Berarti R hitungnya adalah 0,3. R hitungnya adalah 0,361. Oke, kita bandingkan ya dengan apa? Nah, tadi R tabelnya adalah 0,361. Nah,
Kalau dilihat ini 0,612. Nah, hapus saja langsung. Ini contoh 0,612 itu kan lebih besar dari 0,36 ya. Artinya variabel ini adalah valid. Ini juga valid, ini valid. Nah, ini kan lebih besar dari 0,361 lebih besar. Ini valid ya. Artinya pernyataan itu valid. Oke.